Halo Lenovo Enthusiast, apa kabar nih semuanya? Stay safe dan sehat selalu ya. Kenalin, saya Shena dari Fix ID. Kali ini kita akan membahas laptop bisnis dengan harga ekonomis tapi fiturnya fantastis. Sebelum itu, saya ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang rajin nonton video-video review sebelumnya. Thank you banget buat kalian yang udah support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Nah, bagi yang belum subscribe, langsung klik aja tombol subscribe yang di bawah, gratis kok. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tentang PC desktop mini dengan spek yang powerful. Udah pada nonton belum? Kalau belum, bisa nonton review ThinkCentre M90N Nano, linknya bisa diklik di sini. Sekarang kita bakal bahas laptop yang memiliki desain yang minimalis, stylish, fitur fantastis, tapi harganya cukup ekonomis, yaitu Lenovo ThinkBook 14 IEL. Produk Lenovo ini cocok banget buat kamu yang bekerja atau mungkin masih kuliah. ThinkBook 14 IEL ini tersedia mulai dari prosesor Intel i3 sampai i7 generasi ke-10 Ice Lake, dilengkapi dengan Intel UHD Graphic atau Intel Iris First Graphic. Bahkan ada juga yang menggunakan VGA AMD Radeon 625. Tergantung dari modelnya. Untuk yang saat ini mau saya review, yang seri i5 generasi ke-10-nya. Lengkapnya nanti kita bahas. Keseluruhan bodi laptop ini berwarna mineral grey. Kelihatan elegan banget ya, kokoh dan gagah gitu. Bahan utama dari laptop ini adalah magnesium dan aluminium. Untuk area-area yang rentan terkena benturan seperti bagian edge dari ThinkBook ini dilapisi dengan magnesium. Jadi kalau terbentur, tidak akan penyok. Laptop ini juga spill resistant loh guys. Tahan dengan tumpahan air atau cairan yang biasanya mengenai keyboard. Karena di bawah keyboard dilengkapi semacam insulasi. Jadi cairan atau air tidak langsung kena ke motherboard atau komponen penting dari laptop. Dan juga tahan debu. Nah, ini tuh cocok banget buat kalian yang suka traveling dan berada di tempat yang tandus atau berdebu. Bahkan sudah diuji dengan military standard 810G. Laptop ini memperoleh hasil yang bisa dibilang sangat sempurna karena tahan dengan 11 kondisi ekstrem. Dengan kualitas material seperti ini, ThinkBook 14 memiliki bobot 1,5 kg. Sedikit berat, namun terbilang wajar untuk ketahanan yang ditawarkannya. Karena biasanya pengguna laptop ini tuh sangat mobile dan aktif. Untuk spek layarnya gimana nih? Nah, ThinkBook 14 ini memiliki layar berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD, menggunakan panel TN dan juga ada yang WVA. Kenapa WVA? Karena saat ini semua brand laptop yang tidak menggunakan layar merek LG tidak bisa menggunakan IPS lagi. Sudah diganti dengan WVA. Secara keunggulan sih sama, hanya namanya saja yang berubah jadi WVA karena menyangkut masalah trademark. Layar ini memiliki color gamut NTSC 44%, Adobe RGB 44%, sRGB 58%, DCI-P3 43%, dan memiliki brightness 220 candela per meter persegi. Layar ini juga dilengkapi lapisan anti-glare. Ini cukup membantu jika kamu berada di ruangan dengan banyak cahaya. Di atas ini ada webcam yang mempunyai spesifikasi cukup baik. Dengan diapit oleh dua mikrofon, dia memiliki resolusi 720 pixel, aspek rasio 16:9, dan frame rate di 30 fps. Nggak cuma sampai di situ. Laptop ini juga punya kamera think shutter, yang mana fitur ini dapat melindungi kita dari ancaman spycam. Jadi kalau kita lagi nggak pakai kameranya, ada slider yang bisa digeser untuk menutup kameranya. Jadi nggak perlu lagi tuh pakai lakban atau plester. Karena zaman sekarang kita tahu banyak hacker atau peretas yang mengambil data pribadi kita melalui kamera. Nah, kita pindah ke bagian keyboardnya.
Keyboard laptop ini sudah memiliki backlit dengan 2 tingkat kecerahan yang dapat kamu atur dengan kombinasi tombol spasi dan Fn. Keyboardnya sendiri memiliki posisi yang agak menjorok ke dalam dan memiliki warna abu-abu yang senada dengan laptopnya. Di bagian atas keyboard ada tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint reader. Cukup keren ya dari sisi keamanannya. Jadi sekalipun laptop kalian tertinggal di suatu tempat atau tas kalian tertukar dengan orang lain, atau bahkan dicuri, data kalian akan tetap terjaga, meskipun orang lain mencoba buka secara paksa. Tombol power ini memiliki LED berwarna putih untuk menandakan power on, dan berubah menjadi kuning untuk mendeteksi sidik jari kalian saat login. Untuk touchpad-nya sendiri memiliki letak yang ergonomis, sejajar dengan spasi, berukuran cukup luas dan cukup presisi. I/O port pada laptop ini lumayan lengkap. Di sebelah kiri ada LAN port, HDMI, 1 USB Type-A 3.1, 2 USB Type-C 3.1 yang salah satunya bisa digunakan untuk mencharge laptop ini. Lalu ada combo audio port dan 2 status LED. Sedangkan di sebelah kanan ada port adaptor DC-in, 1 USB Type-A 3.1, SD card reader, dan 1 hidden USB Type-A 2.0 yang letaknya sangat tersembunyi, yaitu di balik flap yang bisa dibuka dengan cara ditarik. Masuk ke pembahasan soal speknya, ThinkBook 14 EEL yang saat ini saya bahas memang untuk series prosesor i5 generasi ke-10. Tapi ada juga dari series terkecil di i3 dan terbesar di i7 dengan spesifikasi RAM 8GB support up to 32GB untuk yang terbesarnya. Dan mendukung dual storage SSD M2 NVMe PCIe generasi ketiga dan HDD 2,5 inch. Untuk skenario gaming, laptop ini masih bisa digunakan, tapi hanya untuk yang ringan-ringan saja. Game dengan resolusi 720 pixel dan detail grafis yang diturunkan ke low sekitar 30 fps masih bisa dikatakan playable. Tapi memang tidak bisa dibandingkan dengan laptop yang memang difokuskan untuk gaming pada umumnya, karena memang bukan laptop untuk gaming. Dan gak hanya itu, laptop ini juga disertai dengan adaptor 65 watt yang bisa mencharge baterai laptop sampai 80% dalam waktu 60 menit. Oke, jadi kesimpulannya, Lenovo ThinkBook 14 EEL ini adalah laptop yang compact dengan desain yang minimalis, cukup tipis namun kokoh, dengan fitur pendukung yang cukup powerful. Baterai yang lumayan awet, sangat amat cocok buat kamu yang bekerja atau bahkan masih kuliah. Buat kamu yang mau beli laptop ini, bisa banget langsung cek Lenovo Official Store di Tokopedia atau bisa klik link yang ada di description box. Selain laptop ini, di sana kalian juga bisa menemukan berbagai produk Lenovo menarik lainnya. Oke, sekian review kali ini. Thanks buat yang udah nonton. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time.